Selamat siang adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, adik-adik puji syukur kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah minggu di saat ini. Adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Iya, Kakak Angel berharap semua dalam keadaan sehat walaupun kata orang berada dalam masa pandemik di saat ini. Sebelum katong membaca firman Tuhan, mari katong berdoa minta tuntunan penyertaan Tuhan bagi katong di saat ini. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat anak-anak remaja, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan membaca sedikit daripada berita firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca ini dapat menjadi pedoman dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Iya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di siang hari ini kita akan membaca sedikit daripada berita firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayatnya pertama hingga ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Saling membantulah kamu, saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di siang hari ini kita akan masuk dalam pokok bahasan hidup etis dan subpokok bahasan pengertian hidup etis. Ya, adik-adik yang terkasih, kalau katong berbicara mengenai pengertian hidup, berarti kata hidup itu dia punya lawan adalah mati. Kata hidup tersebut memiliki beberapa pengertian adik-adik. Berarti kalau katong masih terus ada, masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, maka katong dikategorikan dengan katong masih hidup. Betul adik-adik? Iya. Iya adik-adik.
Hidup dapat juga diartikan sebagai suatu kesatuan antara tubuh dan jiwa. Iya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengertian ini lebih ditekankan dalam hubungan dengan manusia. Hidup adalah di antara kelahiran dan kematian. Katong kalau kembali lagi katong berbicara dan katong mengingat Paulus dalam suratnya Roma 14 ayat 6, dia berkata, hidup ataupun mati kita adalah milik Kristus. Iya adik-adik, di sini katong harus mengenai bahwa hidup itu benar-benar katong punya kehidupan adalah bersama-sama dengan Kristus. Iya, di sini kata etis menunjukkan pada suatu tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan tanggung jawab moral. Berbicara tentang etis tak dapat dipisahkan dari kata etika. Kata etika berasal dari beberapa kata Yunani yang hampir sama bunyinya, yaitu ethos, ethos atau etika, dan ta etilitika. Kata ethos berarti kebiasaan adat, sementara ethos atau etikos berarti kesusilaan, perasaan batin, dan kecenderungan hati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, etika manusia menimbulkan suatu keterampilan intelektudi, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Adik-adik, kalau katong saling mengaitkan dengan pembacaan firman, berarti di sini saling membantulah kamu. Berarti di sini katong bisa berbicara mengenai katong punya kehidupan, bahwa katong sebagai manusia dalam katong berbicara, dalam katong bergaul, katong harus saling tolong menolong, katong harus saling berbicara itu dengan perasaan yang betul-betul tidak menyinggung orang lain. Ya, adik-adik, di sini hidup etis adalah hidup atau suatu tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab moral. Karena sebagai orang Kristen itu, suatu tindakan adalah perbuatan sikap yang berkualitas dan bertanggung jawab di dalam seluruh aktivitas orang-orang Kristen yang berdasarkan pada kehendak Allah, sehingga hidup kita menghasilkan buah terhadap sesama manusia. Hidup etis penting bagi setiap orang di dunia ini, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Dengan hidup etis, seseorang dapat mengambil sikap yang wajar dalam suasana kepelbagian moral yang merupakan ciri khas zaman kita sekarang. Ya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa contoh kehidupan etis di dalam katong punya kehidupan: memimpin orang dengan lemah lembut, saling menolong, saling membantu. Itulah katong punya kehidupan yang tidak bisa lepas dari kehidupan, dan katong punya nilai-nilai moral yang harus katong jaga sebagai anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan sekarang ini harus benar-benar dekat dengan Tuhan, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam katong punya kehidupan. Iya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini yang harus kita ambil sebagai sebuah makna bahwa jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Kita harus tetap berbicara, kita harus tetap bertindak ketika pengajaran dalam firman Tuhan di dalam kehidupan kita, benar-benar kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan.
Demikianlah materi kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan materi di siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami telah selesai dalam ibadah di siang hari ini. Kiranya firman kebenaran yang telah kami dengar dapat kami berlakukan itu sebagai anak-anak remaja yang tetap takut Tuhan dan tetap minta pertolongan Tuhan untuk memimpin tiap langkah kehidupan kami sebagai anak-anak remaja, supaya kami tetap saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Yang lebih utama lagi, kami saling menerima Yesus di dalam hidup kami. Berikan kami pikiran yang jernih, pikiran yang takut Tuhan, supaya benar-benar Tuhan ada di dalam hidup kami. Ini kami dengan syukur kami Bapa. Lalu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Demikianlah ibadah kita di siang hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.